Oke, yo WhatsApp bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama aku Muhammad Fathur Akmal, biasa dipanggil Akmal. Aku di sini perkenalan lagi karena yang pertama kita sudah perkenalan. Aku dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi tahun angkatan 2025 dari Universitas Diponegoro. Di sini aku akan menjelaskan part selanjutnya, guys. Part 2 ya. Yang pertama kan part pertama emang ya. Itu basic banget. Nah, sekarang selanjutnya di sini siapa yang nggak paham silahkan komen. Jangan ngantuk, kalau ngantuk wudhu guys. Karena aku akan jelasin secara spesifik dan sangat detail. Oke, langsung saja kita mulai videonya di selanjutnya. Akan mengecil ini frame. Oke, kembali lagi ya. Di sini aku sudah menyiapkan sebuah PPT jadi agar materinya itu bisa kalian pahami apa sih yang dibahas dari video ini. Ntar kita kalian ada kayak bayangan ya. Oke, selanjutnya. Nah, tujuan. Nah, di sini aku tadi udah jelasin di awal apa ya, intro apa nih ya. Ini aku udah jelasin kita akan membahas sebuah variabel, terus tipe data, terus operasi. Nah, apa sih variabel itu? Variabel adalah wadah atau penyimpan data dalam program. Jadi ibarat seperti kotak yang diberi nama. Jadi nama misal, nih, ini ada kotak diberi nama. Terus lalu kita isikan dengan angka, masukin angka. Nah, otomatis angka di sini kan namanya di sini. Misal merek A. Nah, di sini angkanya 1 gitu. Terus ini nggak di endorse ya. Terus yang kedua adalah isinya bisa diubah-ubah selama program itu berjalan. Jadi isi yang ada di dalam sini itu tetap bisa diubah-ubah. Jadi angka yang tadi kita masukin itu bisa diubah-ubah. Yang penting nama yang kita sudah masukin itu yang kita masukin di program selanjutnya itu jangan diubah, ntar error. Ntar kita cobain. Terus, nah apa sih itu yang aku maksud tadi yang aku omongin kalau di program? Cepat nggak cepetan ya. Nah, nama. Nah, nama ini termasuk variabel, sama contoh lain adalah umur. Jadi ini termasuknya adalah variabel. Kita bisa ubah itu menjadi nama lain, misal nama mantan gitu, atau nama ayam kita. Terus umur juga sebenarnya bisa diganti di ininya, kata umur ini bisa diganti seperti kata nama dan umur. Jadi bukan yang ini ya, tapi yang nama umur ini namanya variabel. Next, tipe data. Nah, ini adalah tipe data adalah jenis data yang bisa disimpan dalam variabel. Nah, yang dimaksud tipe data itu adalah yang kita masukin di tempat ini. Tuh. Ini tadi kan kotak ya. Ini ibarat kotak. Terus yang kedua, seperti data harus punya tipe supaya komputer bisa tahu cara mengolahnya. Apa sih itu? Nah, contohnya adalah kayak gini. Yang ada di samping ini ya. Variabelnya adalah nama. Bisa name, bisa jeneng. Terus ini adalah tipe datanya. Tipe datanya kalau ada petik itu namanya string. Nah, string itu bisa dijelasin lewat halo, terus 1, 2, 3 angka. Yang penting angka, bukan ada koma gitu dan lain-lain. Terus kedua yaitu adalah integer. Integer itu adalah bilangan bulat yang tidak ada komanya. Jadi bisa minus, bisa positif. Terus yang kedua adalah float. Itu bilangan desimal. Nah, di sini kita bisa memakai ada titiknya buat sebagai koma ya, 3,14 dan minus 0,5 di sini titik. Terus kedua ada boolean. Nah, di sini adalah logika yaitu true sama false, benar atau salah. Dan ini adalah operasi. Operasi adalah tindakan atau perhitungan yang dilakukan pada data dalam variabel. Nah, operasi itu sebenarnya masih sama. Jadi masih ada sangkut pautnya lah. Ini kan namanya sintaks. Nah, ini namanya sintaks. Jadi kalau misalnya salah, ya udah salah semua. Misal kurang print bukan pakai T, ntar salah error. Ntar kita buktiin juga.
Nah, akmal ini namanya adalah tipe data, ini namanya variabel. Terus ini namanya print, itu berarti buat apa ya, menampilkan dari hasil operasinya tadi. Yang pertama adalah halo, ini adalah integer plus nama dari integer juga. Jadi nama yang kita masukin di sini juga nama bakalan keluar halo Akmal, contohnya itu. Karena nama aku adalah Akmal, jadi kita pakai contoh nama aku sendiri. Terus yang kedua adalah print. Nah, di sini print yang kedua adalah, ini cuma contoh aja ya. Nah, di sini adalah hai, kita kali sama yang namanya bilangan selain integer, yaitu bilangan, ya maksudnya selain bilangan string, yaitu bilangan integer. Nah, yang ini tadi ini namanya string, bukan integer ya, sorry. Nah, di sini bisa dikali 3, jadi kita keluarannya adalah hai. Terus selanjutnya adalah pentingnya komentar. Apa sih, bukan komentar di YouTube aku ya, kita komentar di program Python. Nah, terus selanjutnya adalah komentar adalah baris teks dalam kode yang tidak dijalankan oleh Python, jadi dia tidak akan kebaca. Terus habis itu hanya bisa dibaca oleh program kita tahu itu buat apa, atau untuk sebagai reminder, pengingat. Komentar ditulis dengan tanda pagar, kalau Python pakainya pagar ya. Kalau yang buat program C++ di Arduino itu pakai /2. Nah, ini namanya komentar. Contohnya kayak yang tadi. Nah, ini namanya komentar contoh. Jadi program tetap membaca yang sisi sini nggak bakal kebaca. Jadi aman aja, fine aja, no problem. Itu no masalah, no error klub. Pi kan sama dengan 3,14. Nah, ini konstanta pi. Buat pengingat aja. Jadi buat ini program ini buat ini gitu loh. Ini buat ini, bla bla bla. Dah, thanks. Ini sudah selesai materinya, cuman segini aja ya. Ya, cuman segini saja. Jadi video selanjutnya aku akan memperagakan atau menjelaskan lagi lah ulang dimana tadi yang kita udah pelajari, kita aplikasikan di video selanjutnya. Oke, sekarang sudah kita masuk ke dalam Scratch ya, Scratch mit.edu yang kita buat program nantinya guys. Yang kita kenalan aja dulu lagi ya. Di sini ada bagian library, ada motion, ada move dan sebagainya. Terus ada looks, dia tampilan, ada sound effect, event, ini peristiwa ya. Terus di sini ada control, ada sensing, operation, variable, dan blocks. Jadi buat blocks lagi. Ntar kita buat variabel baru ya. Terus ini kucingnya masih aku bawaan defaultnya dari awal pertemuan kita ya. Terus ada lagi di sini yang namanya sprite-nya bisa diubah. Ini nama sprite meng gitu kan. Terus ini nama akun aku, jadi kalian pakai akun aja sendiri. Ini gratis kok, aku juga pakainya gratis, jadi masih bisa digunain untuk kita belajar dan kita buat project selanjutnya sampai selesai guys. Oke. Terus di sini kita kasih nama dulu karena belum ada namanya, apa ya, my age, umurku. Terus di sini ada papan buat programnya, di sini buat simulasinya ada di sini guys. Ntar mau program kita mau kayak apapun ntar di sini tampil. Oke, yang pertama kita kenapa event, karena event di sini ketika ininya aktif dia otomatis akan ke trigger gitu guys. Jadi ya terserah, aku di sini pakainya event, kalian bisa pakai when, terus ketika sprite-nya ditekan dia ngapain gitu kan dan sebagainya.
kita tanpa lama-lama langsung aja mulai di sini ya. Oke, langsung bertanya saja, what's your name, terus kan nanti kucingnya bertanya nih what's your name, seperti itu. Maaf. Nah, ini ya di sini buat play. Di sini juga buat stop. Belum aku jelasin ya tadi. Terus ini bisa diubah posisinya. Nah, bisa dibesarin. Ini yang juga kecil bisa, tapi aku nyaman gini deh. Ini bisa kayak gini. Ini buat itunya, simulasinya yang lebih jelas. Tapi aku lebih suka kayak gini. Jadi tampilannya lebih banyak. Jadi kita nggak ribet ya. Terus kita ke ini. Nah, what's your name? Habis itu say hello. Nah, halo. Nah, terus di sini aku mau pakai ini operation. Nah, di sini itu ini sudah termasuk variabel ya guys. Ini juga sudah termasuk variabel. Terus di sini nah ada operation juga. Di sini ada operation, kita masukin sini aja. Nah, jadi ini kenapa di sini? Karena ini kan gabungan ya. Jadi supaya kita bisa masukin library-nya yang lain bisa muat gitu. Ini kan di sini hello join gitu kan. Nah, aku di sini mau buat ini answer. Di sini answer, for join answer kita kasih 2 detik lah. Sebenarnya pakai yang ini sih bisa sih langsung. Jadi di sini aja lah. Di sini aja. Nah, ini halo. Nah, geser dikit. Terus abis itu aku mau di sini aku kasih yang namanya variabel guys. Aku mau sini mau buat variabel guys. Nah, di sini aku mau buat variabel. Aku mau buat user age. Nah, di sini nih, di sini ada tulisannya buat for all spread atau for this sprite only. Tapi aku di sini pakainya for all spread. Nah, kita ubah di sini age. Sebelum itu ya, kan ada tampilan age. Nah, aku mau di sini jangan age dulu deh. Aku di sini mau nampilin ini aja dulu. User name. Nah, di sini username. Nah, bentar. User ini dimatiin aja. Nah, tapi ada satu, jangan dulu. Nah, di sini username, user age ini kita ubah dulu ya. Username. Nah, jadi di sini bisa kalian matiin, bisa kalian nyalain buat nampilin di sini ya. Terus ini juga bisa digeser-geser guys. Sama nah, bisa digeser-geser seperti ini. Cuman aku di sini maunya yang tampilan nah, yang tampilan seperti ini aja. Ini bisa klik kanan. Diubah jadi seperti ini. Jadi kita klik kanan aja gitu. Terus habis itu kita lanjut lagi. Di sini kan kita nanti bertanya halo, nama lo siapa gitu kan. Terus kalian juga bisa nyimpan jawaban kalian ada di set sini. Sorry, ini kok agak lari-lari gitu ya. Aduh, nah di sini. Nah, contohnya seperti ini. Akmal. Halo Akmal. Nah, di sini dia akan muncul Akmal guys. Ini yang namanya variabel. Terus habis itu aku di sini mau bertanya tentang umur, dan habis itu berapa sih umur kalian di 10 tahun mendatang. Nah, ini pakai bahasa Indonesia aja lah. Pakai siapa namamu? Orang di sini kita orang Indo ya, biar lebih
siapa nama kamu, siapa namamu. Nah, siapa namamu, terus habis itu halo, surname. Nah, di sini aku mau nambahin umur, sorry, yang mana yang umur ya? Nah, yang ini aku tambahin umur karena di sini dia bertanya, jadi kita bisa isi gitu. Umur kamu berapa? Umur kamu berapa? Tuh kan. Nah, umur kamu berapa? Nah, kamu di sini bisa mengatakan di sini yang ini aja deh. Nah, bisa katakan halo, tapi di sini aku mau nambahin. Jadi kalau misal halo doang, sebenarnya bisa, cuman maksudnya umur kamu sekian. Terus aku pengen nambahin di sini buat kata-katanya lebih panjang aja di sini. Nah, di sini baik umur kamu. Nah, terus kan nggak mungkin nih baik umur kamu banana. Di sini juga di sini keluarannya juga umur kamu banana, nggak mungkin kayak gitu ya. Kita di sini kasih jawaban guys. Nah, seperti ini. Terus aku juga mau nyimpan jawaban ini di sini. Di mana ya, di sini. Nah, kita cari lagi. Jadi dia ngebacanya tuh urut gitu loh guys. Tapi di sini kan nggak ada nih, aku tambahin di sini your user age. Nah, user age-nya itu aku masukin jawaban. Jadi biar nama kamu biar yang kamu masukkan itu ada di sini guys. Jadi biar tampilnya, coba kalau misal nggak ada, coba kita trial errornya ya guys. Kita trial errornya dulu aja biar tahu. Akmal, halo Akmal. Nah, misal oke, misal ini tadi kan default ya, kita ubah siapa ya, nama teman aku deh, Langit. Nah, di sini dia namanya bakal jadi di sini oke, langsung aja kita try aja ya yang errornya gitu. Ini kan ini belum jadi nih, kita hapus aja, play aja. Misal adalah Akmal. Nah, langsung aja di sininya Akmal. Umur kamu berapa? Nah, umur aku kasih 12. Nah, baik, umur kamu 12. Nah, di sini kan kita tidak ada user age-nya, masih 0 ya. User age masih 0. Gimana sih cara nampilinnya? Nah, cara nampilinnya adalah kita masukinnya di sini. Benar. Nah, ini dia. Nah, ya nggak ketutup ya guys. Kita ubah di sini. Nah, terus. Nah, supaya tampil. Ini kan dia nggak tampil tadi. Nggak, jangan nama Akmal deh. Ini nama teman aku. Nah, kamu berapa? Nomor teman aku sih 23. Tuh, dia nggak bakal muncul karena kita belum masukin jawaban di sebelah sini. Nah, coba aja kalau misal kita masukin di ini, masukin variabelnya.
Jarwo, Jagadi Jarwo. Halo Jarwo. Umur Jarwo adalah 80 misal. Tuh dia baru masuk guys. Oke. Terus sekarang aku mau masukin ini, bertanya nih. Nah, bertanya di sini apa? Umur berapa sih umur kamu, 10 tahun atau 5 tahun lagi? Aku mau nambahin ini deh, mau nambahin 5 tahun aja ya. Ini aja kayak apa ya, planning gitu ya, planningnya si ini, si kucing. Ini misal aku terawang ya, kayak bahasa Jawanya tuh mau ini terawang aja deh. Gimana bahasa terawang itu kayak melihat masa depan. Aku terawang. Umurmu 5 tahun ke depan. Tadi agak bentar, kita ulangi lagi aja biar kalian paham. Nah, jangan gini aja. Umur kamu 5. Bentar, dia bertanya ya, gimana ya, bertanya kan dia gini bertanya. Bentar, baik, umur kamu adalah, nah kita kasih, jangan ini deh, ini aja deh, langsung aja ke ini aja nih. Nah, langsung aja guys, langsung aja di sini kan kita udah tahu jawabannya dia berapa kan. Nah, kita langsung masukin aja di sini. Nah, umur kamu 5 tahun ke depan. Di sini aku mau tambahin lagi karena kurang ya. Nah, di sini aku mau bukan yang ini karena nanti kita tidak bisa nambahin dari jawabannya. Nah, ini ntar aku jelasin lagi. Nah, kita pakainya operasi supaya bisa ditambahkan kayak yang Python, kayak yang ini, maaf. Nah, ini guys, kita nanti pakainya seperti ini. Jadi misal halo plus nama gitu. Di sini kan aku makainya umur. Cuman kan di sini setahu aku itu dia tidak ada integer dan lain-lain. Jadi dia langsung aja. Jadi lebih mudah gitu loh daripada si Python. Jadi kita nggak ada kayak integer dan lain-lain. Kita tambahin aja 5. Terus kita tambahin di sini adalah answer. Oh, gimana sih error? Nah, kita masuk ini. Nah, terus habis itu ke 6. Jangan 6 detik deh. Halaman 3 dah. Your age sepertinya oke, kita coba dulu ya apa terjadi error. Nama aku Jarwo. Belum kita play, sorry guys. Jarwo. Umur kamu berapa? Misal 12 ditambah 5 berarti kan 17 ya. Umur kamu 5 tahun ke depan 17. Nah, jadi 17 kita tambahin ini guys, tahun ya, karena di sini dia tidak ada tahun. Apakah bisa kita tambahin tahun? Tentunya pasti bisa dong. Kita pakai join aja dulu, gabungan ya. Ini kecilin. Nah, ini bisa dikecilin. Jadi ini maaf. Nah, nah ini kita sini masukin umur kamu 5 tahun ke depan. Ada, kita tambahin kata. Kata itu kita masukinnya ini angka ya. Oh, kita masukinnya yang
kita masukinnya yang ini guys. Bentar, maaf ini aja deh, nggak usah deh, ini aja. Aduh, nah ini sebenarnya masuk sini sih. Nah udah ini. Terus aku mau coba kita play lagi. Siapa ya? Rossi gitu kan. Tadi aku ubah di sini ya, jadi Rossi. Umur kamu berapa? Rossi sekarang baru kuliah ya. 19 dah. 19. Nah, umur kamu depan adalah 24, 5 tahun ke depan. Seperti itu, guys. Oke, kita kasih yang namanya komentar. Kita singgung kembali ya, komentar itu apa. Kita masuk ke PPT di situ. Nah, kita masuk di sini. Nah, kita singgung kembali pentingnya komentar itu apa. Cuman kalau komentar di sini itu agak beda. Kalian stay tune aja, komentar yang di Python itu apa udah aku bahas. Kalian cukup stay tune terus menerus dah di video aku yang sangat keren itu. Yang sangat keren itu, guys. Kita mau langsung aja ya, langsung nambahin komentar aja. Nah, komentar itu, ntar kita jelasin dulu. Komentar adalah baris teks dalam kode. Tapi di sini kan kode. Tapi kalau di Scratch itu beda lagi. Hanya dibaca oleh programmer. Jadi seorang aku programmer, hanya aku aja. Jadi komputer itu tidak bisa membaca seperti itu. Terus kita masuk lagi ke sini. Nah, kalau di sini itu caranya adalah klik kanan, bisa diduplikat, bisa add comment. Nah, aduh jauhan. Nah, bisa tarik ya. Bisa ditarik seperti ini. Nah, say something, katakan sesuatu. Berarti ini adalah, menurut aku kalau misal aku jadi yang pelupa ini program apa sih, misal ya, misal kita tanya ini untuk bertanya. Nah, untuk bertanya, terus di sini buat komentar. Nah, ini kejauhan. Ini untuk kenal, untuk ya kenal knowledge age. Nah, seperti itu. Kalau kita play pun dia nggak bakal masalah. Jadi misal Jarwo, yang ya Jarwo lagi ya, tadi udah Rossi, sekarang Jarwo. Umur kamu Jarwo umurnya udah 70 deh. Nah, baik, umur kamu 70. Umur kamu 5 tahun, saya 75. Nah, seperti itu, guys. Jadi ini yang bisa dikatakan komen. Jadi komen itu sebenarnya nggak ini nggak bakal kebaca oleh program. Seperti itu, guys. Terus ini bisa dihapus ya, hapusnya di sini. Oke, di sini cukup sekian yang aku bisa kasih tahu tutorial tentang Scratch ini, guys. Jadi kalau kalian misal masih belum paham, di ini aja di komen aku ya. Sekarang sudah kembali lagi di Replit. Nah, tadi kan kita sudah bahas Scratch. Sekarang aku mau membahas cara memasukkan variabel, terus tipe data, sama operasi ke dalam Python yang ada di webnya Replit ya. Ini aku pakai web Replit, sama seperti part 1. Yang pertama aku masukin variabelnya dulu, yaitu nama sama dengan tidak lupa, karena kalau tidak ada sama dengan juga tidak bakal bisa. Aku mau masukkan function input karena buat ini, buat kita input teks. Yang kedua adalah
Kita bertanya aja ya, simpelnya aja ya, bertanya aja ini aja deh, what's your name gitu aja ya, what's your name. Aha, sorry. Nah, di sini di dalam variabel itu adanya function, adanya string. String itu ini ya, kita coba buka PPT ya. Nah, string itu dia adanya tanda petik. Kalau dia tidak ada tanda petik, berarti dia namanya integer. Integer itu untuk bilangan bulat. Terus bisa jadi float seperti ini. 1,14 itu rumus pi ya. Kita masukin di sini input, terus kita tidak lupa print. Karena kalau tidak ada print, dia tidak bakal keluar outputnya apa sih yang kita coding, itu gak bakal keluar. Kemudian kita masukkan seperti biasa, kita ini printnya aja langsung, jadi nggak usah sama dengan print, karena print itu menampilkan langsung, dia tidak terhubungan sama variabel. Nggak, print terus jangan Akmal ya, di name dia tulis aja nama, tulis aja variabelnya di sini, tapi tidak perlu yang namanya tanda petik. Kenapa demikian? Karena input itu masuknya sudah string. Kita langsung ini kita bahas ya, ini ya. Nah, kita bahas, coba error nggak kan. Nah, what's your name, tulis saja Akmal. Nah, di sini ditemukan sebuah huruf ya yang tidak ada spasi, karena biasanya kalau orang memasukkan sesuatu di dalam komputer, misal pada saat masuk ke dalam ruangan itu kan kayak ada harus data apa ya, data diri ya, itu kan biasanya nggak di spasi ya kalau di akhir. Nah, ini kita ubah di sininya nih, hai, yang hi-nya ini diubah, ketiknya dikasih spasi dikit. Kita tidak perlu memasukkan tanpa spasi lagi. Udah, kita langsung aja hasilnya. Tapi kalau beda halnya, kita memasukkan spasi terlebih dahulu di sini. Di sini di angka sini spasi, kita spasi Akmal. Nah, kita di sini hasilnya ada spasi. Ini sih termasuknya opsional ya, terserah kalian mau tambahin nggak juga, terserah, itu hobi-hobi kalian kok. Itu ya rencana-rencana kalian kan. Membuat program itu kan karena ada masalah, atau ya ada masalah untuk menyelesaikan ya, ya ini solusinya tuh. Terus aku mau ngasih tahu yang namanya uh, tipe data. Nah, tipe data ini kita kasih tipe data dulu ya. Tipe data aku kasihnya di sini kan, di sini hai Akmal. Nah, kita tambahin lagi use age. Nah, kita tambahin di sini use age-nya input lagi aja, input. Kita bertanya use age. What's your use age? Maaf. Nah, terus kita print lagi, print. Printnya di sini aku maunya print ini ya, print use age ya, use age plus use age dulu deh. Coba print use age dulu, bisa nggak atau kayak error ya? Error karena di line 3-nya ini wait, dia kurang namanya tanda petik. What's your name, Akmal. Oh, dia ini enggak, ini ya, kurang spasi aja, kasih spasi lah. Nah, 15.
Nah, print use age. Nah, di sini kita harus your age is tambahin plus. Ini kata ya, kita masukin yang namanya string. Kita belum integer. 15 lah. Nah, ini kurang spasi di sini. Nah, your use it is, nah kayak gitu. Kemudian aku mau ngenalin yang namanya ini integer tadi ya. Nah, ini integer itu adalah bilangan bulat. Contohnya apa? Contohnya itu kamu harus memasukkan angka terlebih dahulu ya. Jadi kalau misal angkamu itu udah kamu tulis, ntar kamu kasih keterangan seperti ini. Ini kan usage 12 ya. Terus di sini aku mau is 12 kan udah tahu 12 ya. Terus kita kasih di sini yang namanya kayak peringatan itu notif sama dengan, nah kita masukin angka di sini berapa ya, 12 plus ya, 12 iya 12. Terus di sininya kasih yang namanya int nih, terus jika boleh mas, jika umur di atas, nah umur di atas 12, jika umur di atas, nah coba kita kita di sini belum print notif itu namanya itu apa ya, variabel ya, jadi bisa terserah aku gitu karena programku kok, hehe. Ya error, sorry. Nah what's your age 13. Nah di sini ada kekeliruan, error can only master not integers. Nah karena di sininya ada, coba kita, nah di sininya ini ya langsung, coba kita langsungin aja ya. Syntax invalid, wait bentar, notif primitif, what's your name input, oke. Sebenarnya udah bener sih guys, coba kita cek dulu apakah aku ada yang kurang teliti. 13 14, your age is 14 dah. Nah di sininya salah guys, wait, apa kita ini banyak, ntar ini str ya, str, terus yang di sini 12, coba kita apa ini ya, masih error 14. Nice, karena sorry di sini aku kelupaan, di sini yang namanya tidak boleh ini harus, ini termasuknya str guys, nih di sini ini kan 1 2 3 ini termasuknya str gitu guys, termasuknya adalah str. Terus kalau misal kita coba yang mana sih, nah ini kan tadi kita udah pakai yang namanya
integer ya. Coba kita cek apakah dia emang integer. Di sini kita pakai di sini yang namanya apa ya? Nah, coba kita tambahin tipe data. Print, habis itu bentar aku lupa. Nah, di type notif ya. Ya, 34 deh. Nah, betul sekali. Sudah terhubung kalau ininya adalah yang namanya str seperti ini. Kita mau coba yang integer. Kalau yang integer, ini biarin aja. Oke, sekarang kita coba yang ini ya. Apa? Sorry, yang ini. Tipe data ya. Kita coba yang tipe data. Misal apa ya? Angka udah. Kita variabelnya kasih apa ya, angka. Kalau misal angka, kita coba yang angka dulu. Jangan-jangan kelas. Nah, kelas. Right. Ininya dikasih int. Kelas berapa ya? Kita SMK itu kelas 12. Nah, terus kita akan munculin dia. Gimana caranya munculin tuh? Print. Sorry. Kelas. Terus print. Sini. Tipe type. Print type kelas. Nah, coba apakah error? Nah, coba kita what's your age? What's your age? 33 aja deh, karena gue nice. Di sini kita bisa menemukan perbedaan atau pembuktian ya. Aku di sini pembuktian aja sih, print tipenya itu kelas seperti ini. Terus bisa juga buat umur ya, kita coba buat ini ya, kita coba buat umur. Kita coba buat hasil data di bawahnya aja deh. Misal use age-nya itu, nah kita kasih use age sama use age int 60 dah. Terus after berapa, apa after ini ya, after 2 tahun. Nah, nih wait, after 2 tahun kita coba, after 2 tahun sama dengan int, kita coba-coba aja dulu guys. int berarti 2, berarti 80 ya. Nah, di sini kita masukin print bagi kata. int 60. Terus kita masukin di sini
yang namanya matematikanya ya. Bentar, use it, ya bener kan, use it di sini ya, ini kasih tanda petik, nggak usah ini, ditambah 20. Apa yang terjadi? Syntax error. Bentar, ini ada yang error. Pakai ini. Oke, kita aku ada kelupaan ini guys, bentar. Ini adalah kita masukin di sininya, sorry, ini int, terus habis itu kita masukin di input. Ya, input. Kita masukin di input. Nah, input. Terus habis itu, sorry, ini kan tadi, ini kebalik, maaf, kebalik. Aha. Lupa guys, lupa. Nah, program itu membacanya dari atas guys. Aku lupa itu ya. Duh, gimana sih mal? Nah, kan nggak tahu. INT itu kita memasukin angka misal yang ini. Sorry, yang ini. Nah, ini kita tampilin di apa? Ini kita langsung aja kan, kita masuk ini. Terus, nah, udah kita langsung aja. Total umur ini di spasi ya? Ya karena di sini juga spasi. Ya di spasi aja guys. Ini kenapa jadi 20? Salah. Terus kita ubah di sininya menjadi 2. Terus habis itu ya ada benar. Terus habis itu kita print after 2 tahun total umur adalah total umur di sininya. Coba kita gini dulu ya. Kita coba. Ini error lagi ya. Bentar, kita cek lagi. Oh, ini guys. Ini banyakkan error ya jadinya. Mainan error lagi ya. Error lagi terus. Coba kita hapus ini. Nah, karena dia nggak perlu pakai itu. Wait. Iya, ini usage kan dia. Nah, di sini ini kan tadi aku ada ini ya, ada ini aku hapus aja nih. Nah, usage, terus abis itu kamu di sininya print ya kan, print after 2 menit. Di sini print after 2 menit. Astaga. Oke, terus di sini kan kita udah ubah ininya ya, karena usage dia masuknya ini. Ya, dia masuknya ke integer. Kita print after 2 tahun, tambahin lah, nggak pas di umur kamu adalah. Nah, udah guys. Terus abis itu kita memasukkan angka ini nggak bisa plus, coba aja. Ini nggak bisa plus, harusnya ini seperti ini. Terus kita plus. Nah, coba usage plus 2. Coba kita masih error. Kita masih error ya. Usage, coba ini apa sih, line 11 total umurnya di
di situnya dia plus 2 sama plus 2 kayak udah bener deh guys. 2 tahun. Coba kita cek lagi. Coba kita hilangin dulu yang ini ya. Karena mungkin dia ada 2 ini ya. Bentar, kita coba cari dulu, teliti dulu guys. Kita cari lagi mana ya? Astaga, ini coy, ini salah. Nah, coba kita kesalahan kecil yang seperti itu yang bikin pusing guys. Iya. Nah, your age misal 23. Nah, kita kan ini kita tadi nggak hapus ya karena supaya tahu tipe-tipe ini apa. Nah, kita tanya dulu aja karena kita mau pakai yang integer. Kita di sini Bapak 12. Jangan 12. 12 kita tambahin. Nah, after 2 tahun umur kamu adalah 21 karena di sini aku programnya adalah di sini ini. Nah, ini sorry, 2. Nah, usage. Terus kita coba tipe datanya ya. Nah, kita kalau nggak teliti itu bakalan salah-salah seperti itu. Terus di sini tipe data di sini adalah namanya apa ya? Print. Terus tipenya kita pakainya ini use it. Nah, benar kan? Coba kita cek tipe datanya apa. Apakah udah semua? Tipe data yang kita udah jelasin. Dan Kamal, Akmal, 30, 32 tuh, terus 321. Nah, ini dia guys yang aku cari. Nah, seperti itu. Terus kalaupun kalian misalnya masih bingung ya di kolom komentar aja, ntar aku kasih typingnya seperti itu. Terus di situ kita masuk ke dalam ini. Nah, ini kan tadi operasi. Sorry, aku belum jelasin karena maaf ini. Karena tadi di sininya. Nah, ini termasuknya operasi, guys. Nih. Ini termasuknya operasi. Oh, sorry. Di aku belum jelasin operasi. Operasi ada tindakan atau perintah yang dapat dilakukan dalam variabel. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Ini kan what's your age-nya adalah kita nambahin tadi masukinnya 21 kan. Oke, kita ulang aja deh. Biar sama paham. Akmal. What's your age? Age-ku adalah misal 21. Aku nggak 21 ngomongnya sih. Nah, di sini aku memasukkan angkanya 21. Kenapa ada namanya kelas STR? Kelas ini aku cuman buat ngecek aja apakah dia beneran string sama integer angkanya. Ini itu dari ini dari print type dan lain-lain. Terus habis itu what's your age? Ini yang beneran bertanya ya. Ini yang bertanya ini aku masukin ya udah 23 lah. 23. Nah, di sini baru keluar after 2 tahun umur kamu adalah 25 karena ditambahin dari 23 itu gara-gara ada yang namanya operasi. Ini print, kan bener kan? Print. Halo tipe kamu. Nah, kalau kalau dikali dia bakal enggak. Karena kalau dikali itu kayak gini. D-nya bakal dikali 3. Mending ditambahin. Dikali misal dikali. Coba. Oh, dikali total umur ya. Ya ini jadi error dong. Total kali misalnya dikali 3 kayak di itu Word. Coba.
Nah, kayak gini. Kita kasih spasi. Nah, dikali 3. Apakah benar 3? Kita hitung 1. Umur kamu adalah 1, 2, terus 3. Nah, benar. Nah, ini namanya adalah kelas integer. Jadi yang dimaksud integer itu adalah tipe datanya dari usage seperti itu. Terus aku mau nyoba nih. Ini kan tadi kan berapa? Bentar. Kan bentar, ini kan di sini tuh, bentar, di sini kan plus total umur, total age umur. Ya, nah, coba kita pakai error. Kita coba. Tadi di sininya berapa ya? Ini ya. Ya. Oh, aduh. Nah, total umur. Error. Bentar, ini dia syntax invalid. Oh, ini kurang. Nah, di sini itu ada perbedaan, guys. Di sini usage-nya itu aku inputin ini ya, pertanyaan dulu. Di sini pas kita nulisnya itu dia masuknya adalah str. Habis itu diproses menjadi str emang karena dia tidak ada unsurnya integer. Terus habis itu kalau yang ini karena aku masukinnya dia alamatnya integer, maka prosesnya adalah integer karena di sini input itu termasuknya adalah str itu string. Terus kita coba nih, kita coba yang namanya, materi selanjutnya adalah komentar. Nah, kemarin kan tadi kan aku udah jelasin kalau bisa ditambahin komentar di dalam program ini agar kalian itu bisa mengingat atau tidak lupa ya. Misal kayak gini. Di sini kita kasih komentar. Ini adalah total umur user. Jadi dia tidak akan kebaca sama programnya. Program itu kan dari atas sampai ke bawah kan, dia akan looping terus menerus. Gini. Masih sama. Oh, ini kok bisa dia berubah? Nah, nice. Di sini tidak akan kebaca. Ini adalah total user, dia tidak akan mengaruh. Tapi ini juga bisa buat ngumpetin data. Kayak gini. Jadi kita nggak perlu ngehapus program yang ada di sini. Kita nggak perlu ya, karena supaya mungkin ntar kalau diaktifin lagi biar lebih cepat daripada ngetikkan nama. Takut ada typo kayak aku tadi. Terus supaya juga bisa mengingat, remember, kita kasih ini aja
kasih tanda pagar. Nah ntar programnya sini juga hilang, mal mulu dari tadi. Nah 44 deh sekali. Nah ya error karena di sininya juga nggak ada. Atau kalau nggak seperti ini, ntar dia tidak ada kelas integernya lagi. Nah dia tidak ada kelas integer seperti itu guys. Ini adalah sebuah program kedua dari aku yang bisa aku kasih ke kalian. Ini tadi kan aku udah jelasin apa variabel, tipe data, dan operasi. Itu adalah contoh singkatnya dari aku sendiri, dan error-errornya yang bisa kalian ketahui tadi. Sebenarnya error itu terjadi itu dari dari kalian tidak teliti ya, walaupun kalian udah tahu uh, sintaks terus function yang ada di Python ini, tapi kalau kalian masih nggak teliti ya udah kayak aku tadi. Jadi ya, terus selanjutnya aku mau demo aku akan demo program studi hour yang nanti akan lebih kompleks lagi gimana cara kerjanya sih di Scratch sama di Python. Oke, sekarang sudah di tahap demonstrasi ya. Ini demonstrasi studi hour. Jadi ada kayak semacam data kalian itu per minggunya itu berapa jam yang dilakukan, kayak waktu kerja, terus waktu tidur, habis itu waktu relax, dan semacam kayak ada waktu-waktu yang lain di sela-sela. Ntar aku jelasin guys. Di sini sudah ada namanya program blok yang banyak ini ya, sampai bawah. Ini simpel aja sih guys. Ini sangat-sangat simpel kalau kalian mengerti. Ternyata oh cuman kayak gitu doang kalau yang ini ya, program ini. Ntar kita juga bahas yang di bagian Python. Oke, yang pertama langsung aja guys, langsung aja ya. Di sini aku jelasin ininya dulu ya, program bloknya yang pertama. Di sini kayaknya sudah nggak ada yang perlu dijelasin karena sudah selesai semuanya di video-video sebelumnya ya. Di sini ketika benda ini ditekan, maksudnya ini ya ditekan, makanya dia pakai ini karena ntar kalau ini misal aktif, otomatis program yang di sini udah eksekusi gitu, kayak langsung aktif semuanya. Apa sih algoritmanya, urutannya seperti itu. Nah sebelum aku jelasin selanjutnya, aku akan di sini udah ada yang namanya algoritma. Nah yang pertama adalah as for the number of sleeping hours, store it. Ini store it adalah menyimpan. Jadi si programnya ini akan bertanya si kucingnya berapa jam kalian tidur gitu. Terus yang kedua as for the number of working hour, jadi kalian bekerja itu berapa jam, ntar disimpan juga store it. Habis itu yang ketiga store of the number of relaxing hour, setelah itu habis itu disimpan lagi. Nah disimpannya di bagian sini. Terus compute available hour 24 jam dikurangin sleeping hour dikurangin working hour relaxing hour serta 3 jam. Nah 3 jam ini itu adalah waktu seperti kayak membersihkan rumah dan lainnya. Kan di sini nggak ada ya penjelasan 24 jam itu sehari aja. Sehari itu ngapain? Tidur, bekerja, terus habis itu bersantai-santai gitu. Terus habis itu yang ini adalah 3 jamnya. Terus habis itu print available, jadi ditampilkan sisa waktunya jam berapa gitu. Misal bisa jadi minus mungkin. Terus yang step 2 bertanya untuk sleeping hour, sama sebenarnya
Terus yang selanjutnya di sini working hour juga. Terus weekday di sini adalah kalian waktu dari Sabtu dan Senin sampai Jumat ya. Habis itu weekend relax, jadi di Sabtu dan Minggu, maybe yes gitu kan, maybe no. Ada juga yang sampai 6 hari. Di sini aku makainya 5 hari karena aku juga liburnya 5 hari. Terus habis itu complete weekday available hours. Nah ini di 24 sama sebenarnya, dikurangi 24 dan relaxation dikurangi 3. Ini 3 juga waktu tadi yang aku jelasin, kayak waktu membersihkan rumah, waktu mencuci dan segalanya. Habis itu complete week and available hour sama sleeping. Ini juga di waktu di Sabtu dan Minggu. Ini kalau ini waktu di Senin sampai Jumat. Terus itu di print tersedia berapa jam. Nah langsung aja aku jelasin urutan programnya gimana. Yang pertama adalah ketika ini ditekan, otomatis bendera ini akan ketika bendera ini ditekan, jadi dia langsung play karena dia adanya program block ini. Habis itu kita memakai yang namanya sensing. Nah kita pakai sensing di sini untuk bertanya karena biar supaya programnya. Jadi kayak kalau di Python itu seperti input gitu guys. Terus kalau habis itu kita set. Nah set ini adalah variabel juga namanya, dia untuk menyimpan kayak memori gitulah. Kayak kalau di PLC kalian paham PLC gak, kayak memori 0001. Dan seperti itulah. Ntar habis itu di bawahnya ada kayak diklik C, habis itu kontak berapa gitu, kayak gitulah. Terus di sini ada namanya set. Sini aku kasih set. Di sini ada set ya. Nah ini set sleeping hour. Jadi di sini akan jawaban ini itu soalan ini. Ntar abis itu dia masuk juga ke sini. Jadi kayak langsung aja gitu berapa gitu kan. Makanya dia akan tampil di sini misalnya 8,5 jam. Jadi langsung aja. Terus di sini ini itunya desimal ya. Habis itu bertanya lagi, how many hours do you work per day, include commute itu berarti kalau gak salah relax ya. Nah di sini berapa istirahat, nah kalian tulis aja gitu kan. Ini sesuai dengan ininya masing-masing sih, waktu masing-masing. Habis itu ada yang namanya set juga, tadi aku udah kata itu variabel kayak sebagai wadah tempat gitu. Habis itu disimpan juga jawaban kalian di sini itu. Terus habis itu how many hours per day and weekend do you want to relax. Jadi berapa kalian yang butuhin waktu bersantai di Sabtu dan Minggu. Habis itu di sini ada namanya set juga variable. Nah di sini itu fungsinya juga selain untuk menyimpan jawaban juga untuk menampilin di sini kayak apa ya, mau videotron gitulah, kayak semacam gitulah setahu aku. Terus habis itu di sini ada yang namanya variabel ada yang namanya gabungan guys, gabungan dari variabel itu sendiri. Jadi kita pakainya yang ini ya, dikurangi. Nah ini kenapa kok bisa dikurangin, kenapa yang ini plus, ini plus, ini plus. Nah aku jelasin dulu. Ini 24 ya, 24 habis itu dikurangin sleeping hour ditambah working hours ditambah weekday relax hours plus 3. Nah ini kenapa seperti itu, perhitungan di operator itu angka yang paling, maksudnya yang paling kecil dulu. Jadi kan kita tata kayak gini nih, habis itu kayak gini. Nah jadi sistem operasinya tuh seperti ini dulu. Jadi ini yang dihitung, habis itu baru ini gitu. Makanya di 24 nya yang terakhir seperti itu. Nah di sini yang 24 itu kan waktu sehariannya, habis itu sleeping hour, habis itu working hours, weekday relaxing hours dan 3 jam. Nah jadi perhitungannya mulai weekday relaxing hour plus 3. Nah di sini ada waktu santai dan waktu membersihkan rumah dan segalanya.
seperti itu. Ditambahin dulu, misal di sini waktu relaxnya ada 2 ditambah 3 jadi kan 5 jam. Habis itu working hoursnya misal 8 jam, berarti di situ 8 ditambah 5 aja, terus kan berarti 13 ya, 8 tambah 5 13 bener. Habis itu sleeping hournya juga 8 ditambahin lagi, habis itu baru dikurangin 24, nanti di sininya baru keluar available hoursnya berapa. Jadi bukan di sini ya, ini cuman set aja, ntar keluarnya di sini baru. Dia tidak mengatakan seperti itu. Kalau misal mengatakan ntar di bagian stay. Terus di sini ada set, maaf kurang gede. Nah di sini ada yang namanya set weekend available hour tuh 24. Nah kalau yang di sini itu waktu pas Sabtu dan Minggu. Sorry tadi yang waktu bekerja ya. Nah yang di sini juga sama. Kenapa kok ini plus plus sedangkan di sininya itu dikurangin guys. Ini juga dikurangin. Jadi algoritmanya seperti itu di sebagian sini. Terus ntar kita juga bahas Python ya. Nah di sini juga ada banyak lagi dan sebagai macam ya hal dan lain-lain. Kalau di Python itu ininya dikurang-kurang ya, sama seperti itu karena dia udah jelas instruksinya. Kalau di sini kan, kalau di sini kan dia modelannya blocks, jadi dia bacanya pasti yang lebih yang tadi, kayak lebih yang dalam-dalam gitu. Kalau yang di Python kan udah langsung, nah langsung dikurangin gitu. Ini pakai angkanya integer, ya integer. Terus habis itu di sini totalnya berapa, total dari ini akan masuk ke sini dikali 5, terus ditambahin weekend available, jadi sisa waktunya ini berapa, kan ntar dia tampil juga di tuh di situ, dikali 2. Ini simple programnya guys. Terus habis itu dia baru mengatakan you have, kamu mempunyai waktu yang tersedia di hari biasa itu sekitar bla bla bla, jadi sekitar ini angka-angkanya keluar masuk ke sini. Jadi perhitungan ini itu akan masuk ke sini dulu baru dikeluarin di sini, seperti itu guys. Jadi fungsinya variabel tuh seperti jadi tempat wadahnya, wadah, habis itu di dalamnya ada isinya, itu kayak dihitung, diolah, ntar dikeluarin di wadah itu. Jadi wadah itu ada tulisannya gitu loh guys. Variabel tuh seperti itu fungsinya. Jadi terus bisa di copy buat, ini kan di copy nih, ini bagian ini di copy buat blok lainnya, seperti itu guys. Sebenarnya ini sangat mudah banget. Terus dia mengatakan join you have bla bla bla, habis itu dia nunggu dulu 2 detik buat ini, buat apa, kalian sebagai penonton itu bisa membaca, jadi nggak terlalu cepat. Atau biasanya kalau orang yang ngomong itu kan nggak terlalu you have weekday available hours bla bla bla, nggak gitu kan. Ini harus santai, we have available hours sekian gitu. Terus habis itu ada yang namanya say lagi ya, di bagian sini ada yang namanya say lagi, you have weekend available hours. Jadi di sini juga akan muncul angkanya karena kita udah perhitungan di dalam variabel. Habis itu tunggu lagi, habis itu dia mengatakan lagi total seluruh itu ada di sini guys. Seperti itu yang fungsi available. Jadi sebenarnya kalau misal sulit-sulit banget tuh masih belum, nggak sulit, ini masih di basic, masih di sangat-sangat basic ya guys. Jadi kalau misal sulit sih enggak. Nah ini aku perjelas lagi ya, angka 3 ini di sini itu buat kayak waktu spend. Jadi nggak seluruhnya buat relax, nggak seluruhnya buat working tuh nggak ada. Di sini kan di hari biasa kan working, kalian bekerja. Terus kalau yang di weekend ini itu kan nggak ada working, otomatis pekerjaan rumah itu juga nggak dimasukin ke dalam working di dalam program ini. Jadinya ya udah dibedain aja, makanya dikasih jam ini 3 jam ini buat working. Terus abis itu di bagian di hari Minggu itu kan nggak ada working, makanya nggak dimasukin. Jadi ini ditambahin di sebelah ini adalah workingnya khusus
cleaning rumah atau cleaning house seperti itu ya, mencuci baju lah dan mencuci piring dan sebagai macam hal, atau mungkin memasak ya. Kalau cewek pasti suka masak, kalau aku beli karena lebih simpel beli guys, walaupun itu agak boros banget. Jadi makanan aku itu sehari bisa 50.000 lebih, apalagi aku kadang makannya 4 kali guys, kadang juga sekali karena mungkin kali ini ya agak gak ada waktu gitu. Terus kita langsung aja demonstrasinya guys, kita tidak perlu berlama-lama karena kalau berlama-lama ntar malah ini Tuhan gak suka. Nah sebelum itu aku ada kelupaan bentar. Di sini sudah ada yang namanya set. Ini akan tampil ketika ini ditekan 1 2 1 2 ini aku nggak mau menekan semuanya deh, yang penting satu aja dah. Nah ini juga bisa diubah-ubah guys, cuman aku lebih suka yang kayak gini. Ini si kucing juga bisa diubah, tapi di sini aku lebih suka pakai kucing, jadi udah ini aja lah. Oh ini nama akun aku ya, ini jelas Darul Akmal, itu nama aku guys. Terus kalau kalian nemu di beranda video aku langsung ditonton, di subscribe. Langsung kita mulai aja guys. Nah, how many hours do you sleeping per day? Aku bilangnya 8 aja ya guys, 8. Karena aku juga tidurnya 8. Kadang juga ini, kadang juga apa? Kadang juga tergantung waktu yang kita ini. Kadang kalau misal adanya tugas itu aku biasanya kadang ya 2 jam 3 jam seperti itulah. Yang namanya mahasiswa mau gimana lagi, haha. Seperti itu guys, jadi tergantung apa yang kita lakuin itu ngapain aja, seperti itu. Langsung aja kita mulai. How many hours do you many per day include commute? Aku kasih 9 lah, 9. Habis itu how many hours per day do you want to relax? Aku pengennya di ini apa, di waktu berapa jam ya? Jangan ya 2 jam aja lah, 2 jam. Nah habis itu weekend relaxing hour berapa ya? 5. Habis itu kita Oke, sorry tadi ada sedikit problem di sini. Terus abis itu, nah di sini you have 26 jam to study each week. Jadi ada 26 jam yang aku diperlukan karena dikali ini ya, dikali hasil ininya seperti itu nih, dikali. Jadi ini mungkin kalau ditambahin juga savingnya ke 8 itu kan sehari, terus habis itu ini juga sehari, jadi seluruh totalnya tinggal dikali sama ini dan ini, seperti itu guys. Misal kalau kalian mungkin satu mungkin kalau kalian 1 jam gitu kan, satu tuh you have 19 each you have 120 hour untuk each today. Jadi masih ada waktu ya buat belajar dan lain-lain. Jadi di situ total weekday-nya di sini itu ini dalam sebulan ya. Di sini itu ada 18 jam, terus weekend 19 jam, masih sisa waktunya seperti itu. Jadi tinggal dikali aja. Oke, ini yang ini adalah bagian bagian program blog. Terus di sini, nah ini aku belum jelasin, di sini ada yang namanya komentar guys, itu komentar. Jadi kalian bisa berkomentar di sini. Ini di sini isinya komentarnya juga sama seperti note ini. Jadi biar sebagai program itu nggak lupa. Oke, kita cukup sekian ya video dari program blog. Udah kelamaan guys. Sorry aja kalau kalian bosan karena ini emang video video belajar. Oke, see you on next time. See you next time aja di video Python. Bye bye. Oke, setelah kita memasuki
apa ya, kita sudah membahas tentang Scratch program block ya. Sekarang kita membahas ini Python ya, program Python yang ada di Replit. Kita langsung aja guys. Nah, kita buat tampilannya biar biar buat lebih jelas aja, ntar di sini buat running programnya. Oke, number one ya. Di sini kan udah kita buat tadi programnya di Python, udah ada yang namanya seperti ini ya, not. Atau kita bahas lagi. Langsung aja guys. Ini yang pertama tadi kan udah ada sleeping hour berapa. Nah, input itu sama halnya seperti seperti halnya ini ya, as sama ya, bahkan bertanya bla bla bla. Di sini ini memorinya pakai bukan memori, ini sintaksnya pakai float. Kenapa float? Udah aku jelasin. Float itu kan dia bilangan desimal. Jadi seseorang itu tidurnya berapa jam pasti langsung disamain misal 8,5 gitu kan. Jadinya ya udah, kalian tidur berapa jam? 8,5. Kita masukin aja di sini seperti itu. Ntar kita coba. Habis itu di sini adanya working hours juga sama. Kita pakainya float. Jadi untuk jaga-jaga, kalau yang integer atau string itu dia bacanya nggak ada komanya, jadi dia nggak bisa ngebaca. Maka dari itu kita pakainya float. Jadi komputer bacanya ada komanya guys. Habis itu working hoursnya berapa, kalian juga masukin lagi sama seperti yang di ini juga input sebenarnya ya, cuman di sini kan kalian bisa nambahinnya 8,5 dan lain-lain. Kalau di sini masih bebas guys, tahu aku masih bebas, tahu aku ya. Habis itu sama ini juga lasting hours bla bla. Nah, di sini kita jelasin ini juga namanya variabel. Cuman bedanya kalau di sini itu ada tempatnya sendiri guys, supaya bisa di copy gitu. Buat nih sleeping hours. Terus langsung aja di sini. Nah, di sini weekday available hours. Nanti aku programnya kasih di deskripsi di Google Drive. Di sini itu berbeda dengan yang di sini. Ini penulisannya juga ada underscore ya, underscore. Nah, di sini itu agak berbeda karena di sini ada 24 dikurangin. Nah, karena di sini perhitungannya dari yang sini dulu, yang paling kecil dulu. Ini kan paling kecil, ini kan ada berapa slides ya. Baru ke sini, baru dikurangin. Seperti itu perhitungan matematikanya. Kalau di sini itu kan dikurangin 24 sleeping hour, variabelnya dikurangin lagi, dikurangin 3. Nah, seperti itu. Sama seperti halnya weekend available hours bla bla seperti itu guys. Terus di sini di sini ada bagian buat print. Print kan tampilan sama seperti halnya say. Kalau di program block terus say, dia mengatakan. Nah, di sini pakainya adalah str. STR itu apa? STR di sini adalah angka, langsung angka jadi seperti itu. Terus print dia mengatakan total you have plus STR available, jadi ditambahin aja di sini seperti itu guys. Langsung aja kita demonstrasiin. How many hours do you have sleep every day? Aku 8,5 karena tadi kita buktiin langsung ke float. How many do you have per day include commute? 1,5. How many hours do you need to relax per day? 3. How many needs relax per day? Disclaimer, ini bukan beneran ya. How many hours do they need to relax? Weekend mungkin karena libur jadinya 6. You have 8 hours to the everyday working day. Terus habis itu 6,5 dan lain-lain seperti itu guys. In total 53 hours today dan each week seperti itu. Nah, kalau masalah error itu sama. Error di sini adalah ketika kalian tidak sesuainya halnya dengan sintaks. Jadi misal di sini tulisannya masih print kurang T juga, atau di memorinya nggak ada, tiba-tiba kalian di sini tulisnya time tapi di sini kalian belum tulis
memorinya time di atas juga belum, itu juga dia error pasti programnya. Dan itu juga pusing, kayak aku praktikin di video sebelumnya itu kan error banyak kan, jadi itu banyak kesalahan yang sekecil itu, semungil itu kalian bisa pusing. Nah itu yang terjadi di aku ya. Terus di sini juga adanya komen. Nah aku jelasin komen di sini ya. Nah di sini kan kita hapus. Nah dia akan kebaca oleh program karena dia tidak adanya dia tidak adanya pagar. Nah kalau pagar ini dia langsung off, jadi dia program itu bakal bakal melewatin teks ini, jadi langsung ke sini seperti itu. Di sini juga kalian bisa menambahkan di sini, enggak di atas juga bisa, juga di sini. Jadi ini fungsinya juga bisa untuk mengingat, remember, bisa juga mematikan program agar program tersebut tidak dapat terbaca oleh ini Pythonnya. Bisa di sini ya. Halo penonton. Nah dia nggak bakal kebaca. Di sini warnanya di abu-abu seperti itu guys. Oke, sekian video dari aku ya, yang bisa aku kasih ilmunya sedikit ke kalian. Nah, di sini juga aku masih belajar gitu guys. Terus kalau misalnya ditanyain di komen aja, ntar apa yang perlu ditanya ntar aku balas satu-satu. See you di video selanjutnya and have a good day guys. Bye bye. Intronya mau. Pau.